Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita akan mulai terkait dengan penelitian kanker ya. Jadi ini bagian dari mata kuliah biologi kanker terkait topik bagaimana kita memahami mengenai penyakit ini ya. Jadi bukti-bukti seperti apa? Karena dalam tradisi agama kita sendiri itu di Quran disampaikan kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Jadi adalah mengenai masalah pembuktian ya, burhan. Jadi namanya burhan di sini nggak ada ya. Oke. Burhan itu artinya bukti. Oke. Jadi mau kita sebagai ilmuwan, mau kita sebagai ulama, dokter atau awam untuk mengatakan sesuatu itu berbasis bukti ya. Nah, kalau kita bicara kanker, poinnya ada dua ya mengenai penelitian kanker itu. Yang pertama adalah bahwa penelitian ini, metode penelitian ini tidak alami. Maksud saya, cara berpikirnya itu memang perlu training, gitu ya. Itu sebabnya kalau di Quran kan mengatakan fasalu al zikir, tanyalah kepada orang yang mengetahui. Kenapa? Karena memang kalau kita misalnya mengatakan obat ini efektif misalnya gitu ya, atau obat ini tidak efektif, itu pandangan seorang klinisi dengan seorang awam itu beda. Orang awam mengatakan dia pengalaman pribadinya, ya testimoninya. Oh saya pakai ini sembuh gitu ya. Tapi kalau kita bicara klinik, kalau kita bicara obat, itu sembuh itu harus dikuantitasi. Apa artinya sembuh? Kalau kita bicara kanker, itu ada ukurannya. Jadi misalnya untuk kanker payudara misalnya, ketika seorang wanita sejak dia diobatin, diagnosa diobatin, dibedah, di kemo, dan dia bisa mengalami apa yang disebut dengan disease free, ya, tidak mengalami kambuhan selama 10 tahun, itu sudah dianggap sembuh. Nanti kalau 10 tahun plus 1 hari ternyata kambuh, yaitu kita belum bisa ke arah sana, ya, karena standarnya adalah 10 tahun. Gitu. Jadi ini perbedaannya. Jadi kalau kita bicara mengenai tata laksana kanker, kita bicara outcome atau output yang sangat spesifik, ya, kuantitasnya sangat spesifik. Sementara kalau orang awam, yang penting dia tahu pengalaman dia udah nggak kambuh lagi, tapi berapa lama itu nggak terukur. Gitu. Itu satu. Jadi cara nanti meneliti itu tidak alami, ya, perlu training. Ya, makanya training sama siapa? Sama para pakar. Sama kayak di masa tradisi Islam kita juga ada namanya nyantri kan. Jadi serang santri itu belajar sama Pak Kiai itu sama. Ilmuwan itu juga gitu. Ilmuwan itu juga belajar sama kiai ulama gitu kan. Atau kiai ilmuwan misalnya. Jadi ilmuwan senior dan kita belajar situ, kita magang di situ. Gini caranya berpikir. Karena nggak alami memang. Cara berpikir ilmiah itu tidak alami. Oke. Nah, nanti yang kedua ya poinnya karena tadi kita sudah mengetahui mengenai metode berpikir atau penelitian. Yang kedua adalah kita bisa menggunakan ini. Nanti kan ada beberapa macam teknik dalam penelitian itu. Nanti kita bisa menerapkannya, ya bisa menerapkannya tergantung dari apa? Tergantung dari pertanyaan penelitian. Ya. Jadi sebetulnya penelitian itu yang paling susah bukan untuk mencari alat, bukan untuk mencari dana, tetapi yang paling susah adalah bertanya. Bagaimana kita bertanya? Pertanyaan penelitian itu yang paling susah. Karena kalau dana, ya insya Allah kita bisa cari ya, siapa tahu ada yang mau nyumbang misalnya gitu kan. Tapi kalau pertanyaan, nah itu susah. Makanya biasanya kalau untuk S3, itu pertanyaan itu dihibahkan. Jadi pembimbing itu menghibahkan pertanyaan itu ke muridnya. Minimal saya dulu seperti itu. Jadi waktu saya S3 dulu, pertanyaan penelitian itu bukan saya yang mengajukan. Pertanyaan penelitian itu dihibahkan dari pembimbing saya, di-assign. Ahmad, kamu meneliti ini. Gitu. Nah, tugas saya menjalankan itu. Gitu ya. Nanti teman saya dalam satu laboratorium, dia dihibahkan pertanyaan berbeda. Kenapa? Karena memang yang paling tahu adalah ya ilmuwan senior, gitu kan, yang paling tahu pertanyaan paling penting itu apa. Nah, memang ini di Indonesia memang tantangan ya, karena biasanya pertanyaan penelitian itu mahasiswa harus nyari sendiri, gitu. Jadi ya
ya good luck nanti kalau S3 mencari pertanyaan penelitian sendiri. Karena memang idealnya pertanyaan itu dari dosen pengampu, gitu ya. Karena kan mereka yang paling pengalaman, mereka yang paling tahu sebetulnya pertanyaan yang paling paling hot itu apa gitu yang harus diinikan. Tapi nggak apa, nanti insya Allah kan Yarsi mau buka S3 ya, prodi S3, mudah-mudahan kalau bisa lancar, kita akan mulai mengembangkan yang mudah-mudahan ke jalan yang benar gitu ya. Bagaimana kita training apa namanya ilmuwan-ilmuwan baru. Oke, kalau gitu saya akan ini nama pastikan ini ya apa namanya nama asli ya, karena saya sekarang sudah mulai berusaha ini dari kepala program diminta untuk mulai penilaian. Nah kadang-kadang kalau nama yang ada di screen itu beda, jadi tolong pastikan bukan guess atau apa gitu ya, jadi nama asli semua ya. Jadi nanti kalau misalnya untuk apa namanya tracking juga nih, saya juga tahu siapa-siapa. Jadi udah nggak perlu ditunggu lagi ya, kita bisa langsung mulai. Ada teman yang belum bisa masuk? Sudah semua? Ini kalau di saya ada 9 kayaknya, berarti ada sekitar mungkin 4 yang belum Belum, join ya. Pak. Masih ada yang belum masuk, Pak. Belum masuk ya, kita tinggal aja ya. Masih ada Pak yang belum masuk Pak. Soalnya takutnya kalau nunggu nanti kasihan yang udah nungguin sejak lama, yang masuk udah lama. Ya mudah-mudahan mereka bisa dekat rekamannya deh. Oke. Ya, jadi ini ada beberapa referensi, jadi nanti file ini juga akan saya share ya, jadi nggak perlu dihafalin, yang mungkin bisa untuk apa bahan bacaan tambahan gitu kan. Nah, ini saya mulai dulu dengan format pelaporan yang umum ya. Jadi kalau kita baca artikel riset itu ada namanya introduction, ada namanya metode penelitiannya seperti apa, ada namanya hasil penelitiannya, dan ada namanya bagian discussion, yaitu diskusi. Jadi sebetulnya itu ada abstrak ya, abstrak malah saya lupa di sini, belum saya tuliskan. Nah, abstrak itu adalah merangkum ini semua. Nah, dalam introduction itu nanti kita akan berusaha menggali pertanyaan penelitiannya apa. Jadi kan teman-teman nanti dalam apa namanya tugas primer design kan saya minta juga untuk menampilkan artikel ilmiah yang mendeskripsikan mutasi patogenik kan. Nah, coba nanti teman-teman lihat di jurnal artikel tersebut pertanyaan penelitiannya apa. Kenapa kok mereka menyebutkan mengenai mutasi patogenik tersebut? Ya, itu yang harus harus dipahami gitu ya. Jadi ini yang paling mendasar. Pertanyaan penelitiannya apa? Oke. Jadi dan pertanyaan itu juga harus sangat detail gitu ya. Apakah obat baru ini bisa memperlambat kekambuhan pada pasien kanker stadium awal dibandingkan dengan terapi standar? Jadi mereka melihat tidak sembarang pasien kanker yang stadium awal, gitu kan? Dan mereka juga ada komparasinya, ada namanya perbandingan dengan terapi standar. Jadi dalam studi itu, dalam studi ilmiah, kalau kita mau bertanya terkait efektivitas, kita mau terkait adanya perbedaan, gitu kan? Nah, berarti kita harus membandingkan. Karena kalau kita mau mengatakan ini bagus, ini harus mengatakan bandingannya apa, gitu ya. Nah, ada kalanya memang dalam penelitian itu kita tidak membandingkan. Misalnya nanti ada penelitian yang kita hanya memperhatikan saja. Nah, kalau memperhatikan saja itu nggak apa-apa juga. Berarti kita hanya ingin mendata namanya data baseline gitu ya, data standar. Misalnya ada berapa banyak sih kanker ini gendernya itu kebanyakan wanita atau pria misalnya gitu. Ya berarti kita nggak ada perbandingan, kita hanya mendata saja misalnya. Itu juga nggak apa-apa. Makanya tergantung pertanyaan penelitian kita apa, gitu ya. Nah, lalu dengan pertanyaan itu kita nanti akan berusaha melihat jawabannya itu bisa dilakukan dengan seperti apa cara rancangan penelitiannya, gitu ya. Makanya rancangan ini juga apa namanya hal kedua yang penting. Jangan sampai pertanyaannya penting, tapi rancangan penelitiannya keliru. Ya, makanya untuk merancang ini emang nggak alami. Ini bukan sesuatu yang semua orang bisa belajar sendiri, otodidak, gitu nggak bisa. Gitu ya. Makanya kemarin seperti kayak jaket Pak Warsito itu, yang apa namanya sempat heboh ya, itu kan bahasannya akhirnya menjadi nggak enak karena dianggap seperti ada dominasi mafia dokter gitu kan, karena dokter takut kehilangan pekerjaannya
gara-gara Pak Warsito. Pak Warsito kan memang bukan dokter ya, beliau engineer, electrical engineer yang membuat satu jaket ya yang bisa anti kanker gitu. Nah, padahal sebetulnya yang dipermasalahkan bukan itu, bukan karena masalah ada dokter yang takut kehilangan pekerjaan gitu ya, tapi karena Pak Warsito itu ketika merancang penelitiannya itu tidak sesuai dengan standar yang ada. Karena apa? Perlu training memang gitu ya, perlu training. Nanti kita akan lihat bagaimana sih standar penelitian itu seperti apa. Nah, dari situ nanti kita bisa lihat dari result-nya, itu bisa grafik, gambar, tabel yang paling penting ya. Jadi tidak semua. Jadi kalau kita meneliti itu nggak semua data kita masukkan ke paper. Kita akan pilih ya, kita pilih yang mewakili, yang kira-kira bisa menjawab pertanyaan paling penting. Nah, itu nanti ada yang namanya peer review. Nanti itu akan direview oleh orang lain, ya orang lain yang bisa melihat apakah ini sudah cukup atau tidak. Dan kadang-kadang dalam penampilan data itu tidak harus urut. Jadi kalau kita meneliti kan kita melakukan oh ini dulu, baru ini gitu ya. Tapi nanti kalau nulis paper tidak harus yang ditampilkan tuh yang kita lakukan secara kronologi. Bisa jadi yang kita kerjakan terakhir malah kita tampilkan duluan gitu. Karena ini tergantung apa yang mau kita lihat. Ya. Nah, kalau misalnya yang kita kerjakan terakhir yang paling penting gitu kan, kita tampilkan duluan supaya pembaca juga bisa menarik perhatian mereka. Karena kalau tidak menarik perhatian mereka ya berarti nanti paper kita nggak begitu bagus. Nah, setelah ini semua, setelah kita tampilkan data hasil penelitian, lalu kita mendiskusikan maknanya apa. Nah, nanti ada tafsir namanya gitu ya. Tafsirnya apa? Nah, ini berarti bisa jadi ada bias. Makanya nanti kita juga harus tahu penulis artikel ilmiah itu background-nya apa. Kalau dia background-nya dari industri farmasi misalnya, nah kita harus hati-hati. Karena siapa tahu dia dalam menampilkan datanya ada agak bias, misalnya gitu. Atau dia dokter, ya, tapi dia pernah menerima honor dari industri farmasi. Nah, ini yang disebut dengan konflik kepentingan. Makanya ada namanya disclosure. Seharusnya dalam penulisan artikel itu kita juga harus melihat ada disclosure nggak di situ. Oh, ternyata dia pernah menerima honor dari honor konsultasi dari perusahaan A, B, C, D gitu. Menerima honor itu nggak haram, boleh. Itu hukumnya boleh. Menerima honor itu nggak haram. Tapi harus ditulis. Kenapa? Karena untuk memastikan apakah ada kemungkinan bias. Karena yang namanya penafsiran itu kan pasti ada bias, ya kan? Nah, ini sebabnya pembaca harus tahu biasnya seperti apa, ya. Nah, dan juga nanti dari situ kita juga bisa melihat pembaca bisa melihat sendiri apakah tafsir dari data itu hasil penelitian itu apakah cocok dengan apa yang ada atau bertolak belakang. Karena kalau bertolak belakang mungkin memang berbeda demografinya bisa aja. Dan bagusnya kalau kita lihat penulisan artikel ilmiah, mereka juga tampilkan keterbatasan. Jadi limitation of the study apa? Apa sih batas dari data yang dihasilkan ini, kemaknaannya, ya. Jadi ini sebuah artikel. Nah ini memang nanti di prodi S3 kita akan kelas khusus hanya untuk membahas mengenai ini. Bagaimana kita bahas mengenai jurnal artikel, gitu ya. Nah, tapi kali ini saya akan menceritakan secara singkat saja, ya, secara keseluruhan aja mengenai cerita mengenai kanker dan bagaimana sih para peneliti itu merancang penelitiannya. Jadi kalau kita lihat yang namanya rancangan itu secara umumnya gambar seperti ini ya. Ini kalau kita rancangan penelitian. Tapi sekali lagi sebetulnya yang menjadi pertanyaan besarnya apa dulu? Jadi pertanyaan besarnya ada di sini kan. Apakah kita mau memahami mengenai multi-step tumorigenesis. Jadi bagaimana sih kanker itu dimulai, apa yang membuat sel kanker itu diperbanyak, dan kapan dia menjadi agresif misalnya gitu. Jadi ada inisiasi, promosi, dan proliferasi. Jadi kan standar multi-step tumorigenesis gitu kan. Nah, lalu misalnya kalau kita sebentar ini, oke. Nah, lalu kita lalu kita mau melihat ini kalau kita lihat dari sisi ininya ya, dari mekanisme dasarnya. Tapi kita juga mungkin mau bertanya yang lebih translational, yang lebih praktikal misalnya gitu.
Jadi pertanyaannya adalah apakah seseorang ini memiliki risiko untuk terkena kanker. Jadi kalau seperti ini kita bicara populasi yang sehat, ya, dia belum sakit, dia belum sakit. Tapi dia ingin tahu risikonya seperti apa. Nah, ini pertanyaan yang apa namanya umum juga. Lalu pertanyaan berikutnya yang juga lumayan umum adalah kalau dia ternyata sudah kena kanker, prognosisnya seperti apa? Apakah ini jenis kanker yang apa yang ganas atau dia yang indolent misalnya, yang lebih jinak misalnya kan, relatif lebih jinak. Lalu kalau misalnya memang ternyata prognosnya agak buruk gitu ya, nah pertanyaannya opsi pengobatannya apa, gitu kan? Apakah standar kemoterapi, apakah terapi target? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang umumnya bisa kita tangkap dari suatu jurnal artikel. Gitu kan? Apakah kita bicara risiko kanker, apakah kita bicara bagaimana menentukan prognosis, apakah kita bicara kira-kira terapi yang tepat apa, dan apakah terapi ini menghasilkan efek yang kita inginkan. Nah, di sini ada dua macam rancang studi ya. Rancang studi yang paling umum ada dua ya. Yang disebut dengan eksperimental dan dengan observasional. Bedanya apa sih? Kalau kita bicara observasional, kita hanya ngelihat aja. Kita tidak melakukan satu intervensi aktivitas. Nggak kita apa-apa ini. Kita ngikutin aja. Oke, kita ngikutin aja. Dan bisa jadi kita membandingkan antara dua kelompok. Ya, antara kelompok yang terpapar asap rokok sama yang tidak terpapar asap rokok, misalnya seperti itu. Ya, kita bisa membandingkan. Tapi kita nggak melakukan intervensi. Sementara kalau kita bicara eksperimental, itu ada intervensi kita lakukan, kita lakukan sesuatu pada subjek penelitian. Dan ini biasanya eksperimental ini bisa dilakukan pada binatang, bisa dilakukan di sel, di laboratorium, kultur sel, atau kita bisa lakukan pada orang. Nah, ada kalanya kita akan randomisasi, gitu kan? Randomisasi ini biasanya untuk pengobatan, jadi randomized control trial. Ini untuk fase 3. Tapi ada juga yang tidak dirandomisasi, misalnya pada fase 1, fase 2, untuk melihat uji keamanan misalnya, atau dosis. Ya. Nah, itu tidak kita randomisasi. Ya, karena kita outcome-nya yang kita mau lihat adalah aman apa tidak. Misalnya dia meninggal apa enggak, misalnya gitu kan. Severity apa namanya tingkat kesakitannya nih, efek sampingnya nih ada sampai grade 3 atau 4 apa enggak. Ya. Itu. Nah, jadi kalau kita bicara eksperimental, makanya nanti penting itu. Nah, kita harus tahu ini kita bicara bahas mengenai apa. Nah, nanti kita juga akan lihat yang namanya observasi ini ya. Ada juga nanti dari sisi waktu. Kalau misalnya kita bicara misalnya nih orang yang kena kanker itu biasanya seperti apa sih gaya hidupnya, seperti apa sih dietnya, gitu kan? Nah, ini kita bicara case control. Jadi kita sudah punya nih kelompok kanker. Jadi pasien yang memang sudah kena kanker. Nah, kita mau tahu apa yang mereka lakukan sehingga bisa kena kanker. Nah, kita bandingkan dengan kelompok yang sehat tanda kutip, tapi sudah di-adjust. Jadi misalnya sama-sama pria, sama-sama wanita, gitu kan? Bedanya apa yang ini kanker, yang ini tidak. Ya, lalu kita akan tanya, ininya apa? Perbedaan dari gaya hidupnya misalnya seperti apa? Ini yang disebut dengan case control study. Jadi kita bandingkan dua kelompok tadi. Lalu ada juga yang namanya cohort. Cohort itu dari bahasa Roman ya. Itu sekelompok tentara gitu ya. Jadi sekelompok tentara yang uniknya itu trainingnya sama, gitu kan, seragamnya sama, skillnya di antara itu sama semua. Itu namanya cohort. Ya. Jadi tentara Romawi itu dulu kenapa bisa menguasai banyak wilayah? Karena mereka disiplin. Ya. Namanya disebut cohort. Jadi yang apa satu batalion misalnya gitu itu cohort. Nah, cohort ini kita awali mereka semua sehat. Lalu kita ikuti 20 tahun lagi. Mana yang akan jadi sakit? Ya, jadi satu cohort ini standarnya awalnya adalah orang sehat semua. Tapi mana kira-kira yang kena kanker? Gitu. Jadi istilahnya apa? Studinya prospektif. Jadi kita melihat ke depan. Tapi kalau yang case control tadi itu, kita melihat ke belakang. Berarti retrospektif. Sementara kalau kita ingin tahu aja cross sectional, jadi saat ini kalau kita ambil secara acak lah, katakan 100 pasien kanker, kita mau melihat prevalensi mutasi gen ini ada berapa banyak. Nah itu namanya cross sectional study. Jadi kita mengobservasi, sekali lagi mengobservasi, tapi kita hanya ingin mendapatkan data, oke, gen yang saya pelajari ini berapa sering sih termutasi di pasien kita, misalnya gitu. Itu namanya cross sectional study. Gitu ya. Nah,
Kalau misalnya kalau kita bicara mengenai gen ya, prevalensi ada berapa banyak ini berarti cross section study. Kalau kita mau bertanya pasien kanker nih, gitu kan, yang stadium 3 sama stadium 4, mutasi gen itu banyakkan di mana? Di stadium 3 atau stadium 4. Nah, ini berarti case control. Jadi apa namanya, ada perbandingan mutasinya berbeda enggak, gitu ya. Lalu kalau misalnya cohort, oke, ini orangnya masih sehat, tapi dia sudah membawa mutasi gen. Oke, nah nanti pertanyaannya setelah ini waktunya panjang, apakah orang yang termutasi gen sejak lahir ini lebih sering terjadinya kanker apa tidak dibandingkan orang yang lahir gennya masih sehat, gitu ya. Jadi itu apa namanya perbedaannya di situ, ya. Karena ada dimensi waktu di sini. Oke, ya. Nah, saya mau bahas ini secara sejarah ya. Saya penyuka sejarah. Jadi kanker itu sejarahnya lama ya. Dan sebetulnya secara garis besar ada dua macam kelompok gen yang penting, yaitu gen penekan tumor, gennya dia apa namanya fungsinya untuk menekan tumor, dan juga ada gen yang pendorong tumor atau onkogen, gitu ya. Nah, di sini saya mau cerita bagaimana sih ceritanya dulu gen penekan tumor itu ditemukan ya, mulai dari apa analisa linkage gitu kan, linkage itu artinya dia di kromosom mana sih ditemukannya, gitu kan. Bagaimana kita bicara fungsinya dan bagaimana mungkin clinical trial-nya. Tapi kalau untuk clinical trial saya mungkin nggak akan banyak nih bahas yang gen penekan tumor. Saya mungkin akan bahas yang onkogen. Kalau yang onkogen itu ada berapa jenis gen yang kita ketahui sekarang, ya. Dia penting sebagai mendorong. Jadi kalau dia misalnya ada perubahan genetik, dia bisa mendorong terjadinya kanker. Dan bagaimana dulu kita mengujinya di mencit, dan kita juga bisa membuat satu studi, ya. Kalau misalnya ini bisa dihambat nggak dengan obat-obat tertentu, gitu. Oke. Oke. Jadi kalau kita misalnya gen penekan tumor dulu, ya. Nah, kalau kita bicara gen penekan tumor, itu pertanyaannya memang awalnya dari experimental study. Nah, experimental study yang pertama itu terkait dengan fusion study. Jadi ada satu pertanyaan yang sederhana sebenarnya. Kalau kita memfusikan sel normal dengan difusi ya, digabung gitu ya. Sel normal dengan sel tumor, nanti kan dia punya satu hibrid namanya. Nah, hibridnya ini dia tumorigenik apa tidak? Dia bisa menghasilkan apa namanya tumbuh menjadi tumor apa tidak. Nah, biasanya kalau studi seperti ini, cara mengujinya gimana? Nanti hibridnya ini ditanamkan di nude mice, jadi mencit yang tidak punya kekebalan tubuh, tidak punya imunitas. Sehingga apa? Kandangnya harus khusus, gitu kan? Nah, kalau karena dia tidak punya kekebalan tubuh, kalau emang dia disuntikkan sel yang bisa menjadi tumor, sel itu akan tumbuh di situ menjadi tumor. Tapi kalau sel tersebut tidak punya kemampuan jadi tumor, dia akan biasa aja. Gitu, ya. Nah, pertanyaan ini sederhana. Kalau misalnya ini kita gabungkan, fenotipnya apa? Gitu ya. Nah, fenotipnya ternyata emang kalau kita lihat ini adalah paper dari Henry Harris ya, di Oxford University dulu, dan dia melakukan ini. Jadi dia ini apa namanya dia gabungkan ya, dia fusikan ya. Ini ada berbagai macam sel ya, terutama ini sel yang kita ketahui dia adalah sel tumor, gitu kan. Dan digabungkan dengan sel fibroblast ya. Jadi dia bukan sel kanker, dia sel biasa, gitu kan. Dan ternyata muncul tumor apa tidak, gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya hampir semua datanya menunjukkan tidak terjadi tumor ya. Jadi 0 dari 4, 0 dari 3, 0 dari 6 gitu kan. Nah, kecuali kalau misalnya dia diberikan apa namanya radiasi dulu misalnya gitu kan. Nah, itu mungkin mulai tumbuh kan. Tapi butuh waktunya agak lama. Jadi artinya apa? Dari segala macam data ini ketika ini karena mereka sudah tahu kalau misalnya mereka hanya menanam sel yang ini A9, A6 Ehrlich, A9 ini sewa juga ini juga bagian dari sel tumor, ini akan tumbuh menjadi tumor. Tapi ketika mereka gabungkan ya di apa namanya dengan sel fibroblast ternyata tidak tumbuh. Nah,
Jadi konsep ini sederhana sebetulnya ya untuk bertanya, karena berarti ada materi genetik di sel normal yang bisa menekan terjadinya fenotip tumor. Gitu. Ya, itu konsepnya di situ. Berarti ada materi genetik di dalam sel normal yang mungkin bisa menekan fenotip tumor. Oke. Nah, lalu pertanyaannya, seperti apa sih materi genetiknya itu? Kan gitu. Kita tahu, oh ada nih, kayaknya ada materi genetiknya. Tapi ada nggak sih, ada wujudnya nggak? Gitu. Nah, untuk melihat wujudnya itu, ini juga menarik. Dengan observational study, ya tidak ada intervensi. Ini papernya Alfred Knudsen, ya, dia waktu di University of Texas Health Science Center di Houston. Ya. Nah, dia melakukan studi statistik. Jadi ada penyakit namanya retinoblastoma, penyakit pada anak-anak, gitu kan. Biasanya kelihatan tuh, biasanya dokter anak akan ngecek tuh anak yang masih balita, gitu dicek matanya. Kalau ternyata ada tumor langsung kelihatan. Itu nggak gitu susah sih katanya. Gitu. Nah, cuma ada dua macam retinoblastoma. Retinoblastoma yang unilateral sama yang bilateral. Bedanya apa? Kalau dia unilateral berarti dia cuma kena di satu mata. Tapi kalau bilateral dia kena di dua-dua mata, di kedua matanya. Ya. Nah, dari informasi ini lalu dia plot, ya, dia plot berdasarkan waktu. Jadi ini sekali lagi ini chart yang apa namanya sederhana gitu ya. Ini adalah apa namanya persentase ya terjadinya kasus ya. Jadi kalau 0 tidak ada kasus apa namanya ini adalah 100% ya. Jadi ini yang sumbu Y. Sementara kalau apa namanya yang ini apa sumbu X itu adalah waktu ya. Nah, ini kalau misalnya mereka plot gitu kan, ternyata kalau dia yang namanya unilateral, berarti dia ada ada satu mata saja yang kena. Sementara kalau yang ini, yang kotak itu yang bilateral, yang dua-duanya. Oke. Nah, jadi kalau mereka lihat Pak Alfred Knudsen menemukan, jadi studi statistik aja, ya mereka plotkan. Oke. Nah, kebanyakan ya ini kejadiannya ya kejadian kalau dia kasusnya adalah bilateral itu cepat sekali dia untuk muncul. Oke. Ini yang kotak-kotak ya. Ini ketika diplot berdasarkan waktu ini cepat. Jadi ini apa namanya dia seakan-akan kayak single order kinetic. Jadi apa namanya kalau misalnya kita punya persamaan gitu ya itu single order kinetic. Sementara kalau yang namanya unilateral ya, jadi cuma satu mata. Kalau cuma satu mata dia lebih lama. Ya, waktu apa namanya kejadiannya itu dia perlu waktu lebih agak lama. Makanya kurvanya itu melengkung, tidak garis lurus. Kalau garis lurus itu kan jadi apa namanya event yang diperlukan ya. Jadi dari penafsiran data ini menunjukkan kalau dia terkena bilateral, dua-dua matanya kena, itu seakan-akan dia hanya perlu kehilangan satu gen saja. Tapi kalau untuk menghasilkan yang ini, yang apa namanya unilateral ini, dia perlu kehilangan dua gen. Gitu. Jadi ini adalah yang one hit, ini yang two hit. Jadi dari sini akan terlihat bahwa kalau yang namanya bilateral, ya, jadi dua mata, itu berarti kayaknya waktu anak ini lahir, itu sudah punya ada satu gen yang rusak. Gitu kan? Sehingga untuk mendapatkan satunya lagi rusak, itu tidak perlu waktu lama. Makanya relatif cepat nih, dalam kurang dari 10 bulan gitu ya, kasusnya ini, itu banyak sekali terjadi. Gitu kan? Angka 10 bulan gitu kan, tarik ke atas gitu kan. Itu ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kasus. Sementara dalam bulan yang sama, gitu kan, itu kejadiannya cuma ada sekitar 1 atau 2. Cuma ada 2. Artinya apa? Dia perlu waktu lebih lama untuk memutasi di satu mata tadi itu. Tapi kalau yang kasusnya bilateral, dia waktunya lebih cepat. Jadi kesannya ada dua event yang diperlukan untuk tumbuh terjadinya tumor. Nah ini yang disebut dengan Knudsen two hit hypothesis. Jadi tanpa tahu wujudnya seperti apa, karena kalau tadi kan Henry Harris mengatakan pasti ada materi genetiknya nih. Lalu yang kedua ada sejenis kanker
yang dimana perlu dua-duanya adalah hilang. Jadi kalau misalnya kita lihat untuk kasus yang bilateral itu memang kasusnya satu mutasi terjadi sejak lahir, bukannya herediter. Sementara yang unilateral yang cuma satu mata, kayaknya mutasinya itu non herediter. Jadi apa? Waktu lahir dia tidak punya mutasi gen itu. Oke. Nah, sementara untuk memutasi dua-duanya itu perlu waktu yang lebih lama daripada kalau misalnya dia sejak lahir. Karena kalau sejak lahir kan dia sudah ada nih. Bayangkan seperti ini ya, sejak lahir satu sudah mutasi, tinggal satunya lagi. Sehingga untuk menghilangkan yang satu ini kan waktunya relatif singkat dibandingkan anak lain yang waktu lahir dia masih normal dua-duanya. Tapi untuk bisa menonaktifkan dua-duanya dia perlu waktu yang lebih lama sehingga bisa menjelaskan kenapa kurvanya itu melengkung. Sementara kalau yang bilateral kurvanya garis lurus. Ya. Oke. Nah, di tahun 1980-an ya, jadi kalau tadi kan 1970 si siapa Alfred Knudsen. Tahun 80-an karena kita sudah punya biologi molekuler, kita langsung melihat nih, kira-kira di kromosom berapa sih apa namanya wujudnya yang kita cari, itu gen yang kita cari. Ternyata mereka sudah bisa melinknya itu ke kromosom nomor 13. Ya. Nah ini memang nanti kalau di prodi S3 itu nanti ada namanya linkage analysis gitu ya untuk men-tracking kira-kira posisi gennya itu ada di mana gitu. Jadi ini dari studi apa namanya family dari keluarga yang kena kanker gitu ya. Jadi yang kena kanker ini diitemin gitu kan. Lalu mereka tracking apakah ada penanda genetik yang bisa mereka ikuti. Dan intinya mereka temukan di kromosom 13 gitu ya. Nah, di kromosom 13 itu ada ngikut sama enzim namanya esterase D. Nah, esterase D ini jadi ketika mereka lihat dari karyotype orang yang kena kanker ini di kromosom 13 gitu ya. Ini kan mesti kan pair nih, masing-masing ada dua. Kromosom 1 ada dua, kromosom 2 ada minimal ada 3 di sini ya. Yang kromosom 3 ada 2, 4 ada 2 gitu kan. Nah, ini ada 2 pasien. Tapi ternyata ada kesamaan di 2 pasien retinoblastoma ini. Kromosom 13 nya missing 1. Ini satunya normal, cuma satu normal ya kan. Tapi sebenarnya nggak ada. Nah, jadi kan sama seperti yang mirip seperti yang tadi diprediksi kan. Kasus ini adalah kasus yang apa nih disebut dengan bilateral ya. Dan ini ketika mereka cek nih dua pasien ini dengan orang tuanya. Jadi di esterase D ini itu kan dia enzim ya enzim. Dia kalau misalnya satu kopinya hilang, aktivitas enzimnya itu berkurang 50%. Jadi kalau misalnya diambil nih dari apa namanya ini dari pasien gitu ya, ini dari orang tuanya, ini dari orang tuanya. Diambil dari sel darah merahnya. Ternyata aktivitas enzim ini pada pasien memang cuma separuh dari sini. Oke, kalau orang tua sekitar 70, ini sekitar 38, hampir kira-kira separuhnya lah. Nah, kalau kita lihat dari sel fibroblast konsisten selalu separuh. Jadi artinya apa? Berarti esterase D kita tahu lokasi di kromosom 13. Kita kehilangan separuh kan? Nah, di tumor apa yang dilihat tidak ada aktivitas. Jadi di dalam pasien kalau kita lihat di dalam pasien itu esterase D-nya itu selalu separuh. Separuh dari 67, 34, 58, 21 dari 39 gitu kan? Tapi di tumornya sama sekali tidak ada. Berarti apa? Berarti di tumor itu kehilangan dua-duanya. Jadi kalau misalnya ini sejak lahir, dia sudah kehilangan satu. Jadi kromosom 13-nya cuma ada satu kan? Cuma ada satu. Nah, satunya udah nggak ada. Nah, tapi kan dalam satu kromosom itu masih banyak sekali gen. Pertanyaannya gen yang mana sih yang sebetulnya bertanggung jawab? Dan gitu. Nah, dari situ muncul nih paper ya di tahun 86 kalau nggak salah ya. Terus cek lagi nih. Ini papernya siapa? Ini papernya Wen Wali dan istrinya I Wali. Siapa mereka? Kebetulan mereka adalah, bukan kebetulan sih, mereka adalah guru saya. Jadi adalah pembimbing saya waktu saya nyantri sana di Texas. Waktu itu Wen Wali jadi dosen di University of California San Diego. Nah, jadi tahun itu ya mereka akhirnya menemukan di kromosom 13 itu ternyata ada gen, mereka sudah bisa cloning, ya, mereka bisa temukan. Dan ketika mereka cek, ini adalah pasien ya, nomor 1 sampai 6 adalah pasien, ya. Dan ini nomor 7 ini retina dari normal, dari sel normal. Harusnya panjangnya mRNA itu hampir 4,6 kb.
Tapi yang terlihat apa? Mayoritas sel tumor ya tidak ada mRNA-nya, tidak terekspresi retinoblastoma. Kalaupun ada yang terekspresi, panjangnya tidak sama seperti normal. Jadi ini satu penelitian yang cukup menarik untuk membuktikan bahwa ternyata memang ada gennya, wujudnya itu ada. Gitu. Lokasinya akhirnya mereka tentukan 13q14 dan menghasilkan mRNA yang panjangnya 4,6 kilobasa. Gitu ya. Ingat, ini zaman dulu belum ada PCR belum banyak dipakai gitu ya. Ini masih cari yang sangat rumit ya, dengan Southern blot, dengan Western blot, dengan Northern blot malah kalau ini kan, karena ini menggunakan RNA ya. Tapi mereka sudah bisa mendapatkan data, gitu ya. Jadi ini data yang krusial nih di sini. Ya, RNA blot ini ternyata dari tumornya sama sekali tidak ditemukan. Sementara kontrolnya bahwa karena kalau misalnya tidak ada kan bisa tahu orang lupa masukin di sumurnya gitu ya. Oh nggak lupa kok, ini ada, ini memang kontrolnya. Ini kontrolnya adalah enzim ya, esterase D, ya esterase D itu ternyata ada semua. Berarti ini bukan artifact, karena ternyata emang kalau di gen yang lain ada semua kecuali gen of interest retinoblastoma. Nah ini menjadi bukti pertama kali, cloning pertama kali tumor suppressor gen, ya RB namanya. Oke. Nah, RB ini ternyata gen ini penting untuk untuk segala macam pengendalian ya. Ini kan sebagai gen penekan tumor itu menjadi sangat kritikal. Coba yang pertanyaan, apakah secara ini kan masih observasional nih. Jadi ambil dari sel tumor, kita cek ekspresi dari retinoblastomanya. Tapi apakah ini memang betul-betul kalau hilang dia menyebabkan kanker, kan gitu kan? Nah, ini perlu teknik yang berbeda. Nah, caranya adalah mereka menggunakan teknik knockout mice dan mereka mereka buat suatu mencit ya, di mana mencitnya kehilangan satu kopi dari gen RB. Jadi kalau semua makhluk kan punya dua, satu ayah satu ibu. Mencit juga sama, satu bapak mencit sama ibu mencit masing-masing satu. Jadi anaknya harusnya dua. Tapi mereka rekayasa mencit ini sehingga mencit akhirnya tidak punya dua-duanya, cuma punya satu. Nah, ketika mencit cuma punya satu, akhirnya mencit ketika tumbuh kembang tidak terjadi retinoblastoma memang, tapi terjadinya pituitary tumor, ya. Dan hampir semuanya terkena pituitary tumor. Nah, yang menarik adalah, jadi ini mereka pantengin gitu ya, mereka udah tahu kapan ini akan muncul. Jadi kanker di pituitary itu, tumor di pituitary itu nggak ujuk-ujuk, mereka ada waktunya. Setelah hari ke-60, hari ke-90 gitu ya. Nah, di hari ke-60 itu mereka mulai lihat ada early atypical cell. Jadi early atypical proliferate, jadi sel yang mulai atypical, dia calon tumor, udah mulai muncul gitu ya. Nah, sementara di sekelilingnya sel-selnya masih normal. Ya, ini sel masih normal. Ini sel yang sudah mulai agak aneh gitu. Lalu pertanyaannya, di sel yang agak aneh ini status gen RB-nya seperti apa gitu. Karena kan mencit ini dia sudah kehilangan satu kopi. Nah, mereka menggunakan PCR, ini tahun 96 ya, sudah ada PCR yang mulai dipakai. Dan saya juga, ini dari labnya Wenwa juga ya, labnya Wenwali. Kebetulan saya sama yang mengerjakan ini, si Alex Nikitin, ini dia guru saya juga. Jadi Alex Nikitin itu dia patolog yang mengajar saya PCR. Nah, Alex ini dia mendesain primer, ya. Jadi ingat, mencit ini sudah kehilangan satu kopi. Jadi dalam mencit ini tuh ada konfigurasi seperti ini. Ada dua alel RB. RB yang ini sudah dirusak. Kok tahunya rusak? Bagaimana? Karena disisipkan gen neomycin. Jadi sehingga apa? Ketika ini kan exon 20 dari gen RB, gitu kan? Disisipkan gen neomycin sehingga si RB ini akhirnya jadi rusak karena ada gen asing di sini, gitu. Nah, satu kopinya masih sehat. Jadi ini RBG ini masih sehat. Nah, lokasi primernya itu konfigurasi seperti ini. Kan sudah belajar primer design, mestinya mudah-mudahan bisa paham ya. Jadi di bagian neomycin ini ada forward primer sama di reverse primer. Nah, reverse primernya ini sama nih lokasinya di ujung, di exon 20. Di ujung akhir exon 20.
Bedanya di lokasi di forward. Nah, kalau yang gen RB yang masih normal, alel yang masih normal, dia desainnya di sebelah sini, ya, di bagian 5' ini, panjangnya dari sini sampai sini berapa? Panjangnya ada sekitar 151 base pair. Sementara yang alel yang RB yang rusak, panjangnya dari sini sampai sini sekitar 236. Makanya ini sebetulnya nggak dengan skala ya, tidak skala. Jadi kalau ini sama ini panjangnya berapa? 236. Jadi ini alel yang gen RB yang sudah rusak. Sementara yang ini akan mengamplifikasi alel yang masih bagus, yang masih bagus. Nah, jadi mereka bisa bedakan dari size PCR-nya. Kalau alel RB yang sudah rusak itu 236 base pair, sementara yang masih normal 191 base pair. Oke, nah lalu mereka korek tadi itu, ya EAP tadi itu, atypical proliferase. Jadi kalau sel yang masih normal, ya sel yang masih normal yang bukan EAP, jadi sel pituitary yang masih normal, itu ada dua band 151 dan band ada pita, dua pita ya, pita 151 base pair dan pita 236 base pair. Berarti masih heterozigot, kan? Nah, cuma untuk sel yang sudah jadi atypical proliferate, yang ini nggak ada. 151-nya nggak ada. Berarti yang ini sudah hilang. Tinggal yang mutan saja. Berarti di yang sel atypical ini ada dua kopi, dua-duanya mutan. Jadi sudah tidak lagi heterozigot. Nah, inilah yang disebut dengan loss of heterozygosity. Jadi kalau kita bicara gen penekan tumor, itu dua alel kopi dari gen tersebut harus hilang. Kehilangan fungsi dua-duanya. Inilah konsep dari gen penekan tumor. Ya, jadi dia dengan dua-duanya. Nah, ini sedikit berbeda dengan onkogen, gitu ya. Kalau onkogen itu bahkan tidak perlu dua-duanya rusak, satu alel termutasi, ya, teramplifikasi atau teralterasi, itu sudah bisa mendorong terjadinya kanker. Ya, jadi ini konsep menggunakan buncit, ya. Jadi kita tahu bahwa ternyata asosiasi dari linkage kromosom 13, ya, mereka juga temukan di manusia dengan observasi. Oh iya, di manusia juga tidak ditemukan, RNA-nya tidak terekspresi. Tapi untuk membuktikan ada sebab dan akibat, mereka harus merekayasa di mencit. Karena kan nggak ada volunteer relawan, mau nggak relawan yang kita rusak RB-nya, lalu kita pantengin. Jadi sejak bayi kita rusak RB-nya, gen retinoblastoma, adakah kamu kena tumor? Kan nggak ada yang mau kan? Nah, makanya kita harus menggunakan mencit untuk membuktikan itu. Nah, yang menarik itu tadi yang kisah mengenai tumor suppressor gen, ya, gen penekan tumor. Tapi namanya alam itu kan, ya Allah Ta'ala kan menciptakan ada keseimbangan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada gen penekan tumor, berarti ada gen pendorong tumor. Jadi gen yang ketika dia termutasi justru mendorong terjadinya tumor, gitu kan. Nah, di sini sebetulnya kita banyak belajar dari virus. Ya, makanya ketika saya bahas COVID misalnya gitu ya, karena memang training kita dulu ketika masih di mahasiswa pasca sarjana, kita belajar mengenai virus juga. Karena awalnya kita belajar kanker itu karena dari virus. Ada virus yang memang menyebabkan kanker. Jadi ada virus yang menyebabkan penyakit respirasi, ada virus yang menyebabkan banyak penyakit yang lain. Tapi ada juga virus yang menyebabkan kanker. Nah, mekanismenya adalah ternyata, jadi dulu tuh kan antara manusia dengan virus itu kan juga saling berinteraksi. Gitu ya. Ternyata memang ada sekuen, ya, ada sekuen yang mirip yang ada di host, ya, di manusia dengan sekuen yang ada di virus. Gitu ya. Nah, salah satu contohnya adalah Rose sarcoma virion, ya, Rose sarcoma virus, RSV. Gitu. Nah, ternyata ada kesamaan antara virus-virus ini ada sekuen yang mirip namanya SERC, gitu kan? Yang awalnya SERC itu ya sebetulnya singkatan dari sini, dari Rose sarcoma virus ini. Nah, siapa yang dulu menjelaskannya ya, beberapa tokoh, salah satunya adalah Peter Duesberg. Ya, Peter Duesberg ini siapa? Dia adalah pembimbingnya Wen Wali. Jadi yang menarik, nasab pendidikan saya itu berarti ke arah Peter Duesberg juga gitu ya. Kalau misalnya kita lihat siapa yang ngajarin gitu ya. Itu memang dia awalnya belajar mengenai ini, avian tumor viruses gitu. Nah, cara dia melihat bahwa karena dia memperhatikan ada dua macam tumor virus. Ada tumor virus yang sangat kuat menimbulkan tumor, ada tumor virus yang
lemah untuk menimbulkan tumor. Gitu. Jadi dia berusaha melihat bedanya di mana sih, gitu kan? Karena dia tahu inilah tumor virus, jadi virus yang bisa menimbulkan tumor. Tapi ada yang cepat membuat jadi tumor, ada juga yang lemah sekali, bahkan disebut non-transforming, gitu ya. Nah, lalu ternyata mereka menggunakan teknik yang sangat rumit waktu itu dengan teknik biokimia. Ada dua populasi ternyata, ya ada dua populasi, populasi RNA. Nah, ini adalah populasi yang menyebabkan strong apa namanya, jadi tumor virus yang bisa menyebabkan tumor dengan sangat kuat, dengan sangat cepat. Tapi ada juga apa namanya virus yang lemah, ya bahkan dia tidak bisa menimbulkan tumor. Berarti bedanya di mana? Jadi mereka dengan teknik sederhana ya, lihat perbedaan berapa populasi mRNA sih gitu kan. Ternyata untuk di populasi yang bisa menyebabkan tumor ada tambahan ini. Size-nya itu panjang gitu kan. Jadi yang namanya populasi A gitu kan. Nah, nanti ada juga nanti populasi B gitu kan. Nah, di populasi yang ada A-nya yang lebih apa namanya gede gitu ya. Itu ternyata ada sekuen namanya SERC, mereka namakan SERC. Nah, inilah yang ada asosiasi kalau dia punya ini, dia bisa membuat sel tertransformasi, sel menjadi tumor. Tapi kalau virus yang ini, dia tidak punya nih sekuen dari yang sekarang dinamakan SERC ini, sehingga sel tidak bisa menjadi tumor. Nah, pertanyaannya memang yang jadi menarik, SERC ini ada di gen manusia, gitu kan? Nah, ada homologi. Jadi kalau dari sekuen itu ada homologi dengan manusia. Dan dari penelitian akhirnya mereka bisa cek SERC ini dia temannya siapa aja, dia berikatan dengan siapa saja. Nah, dari sini penelitian cukup panjang. Oh, dia salah satu tempat partnernya adalah EGFR, jadi epidermal growth factor receptor. Jadi reseptor di manusia, dan EGFR ini ada ini keluarga juga. Jadi ada EGFR 1, ada EGFR 2, EGFR 3, 4 dan seterusnya gitu ya. Dan karena human EGFR mereka disebut HER. Nah, jadi dari sini dari satu penemuan di SERC ini mereka menemukan partner-partner lain ya yang fungsinya ternyata pendorong terjadi tumor. Jadi ini berlawanan dengan gen penekan tumor. Gen penekan tumor kan kalau dia hilang muncul tumor. Tapi kalau ini ketika nanti dia apa namanya aktif, dia bisa menimbulkan kanker. Cuma waktu itu mereka masih belum tahu bagaimana membuktikan bahwa ini itu ujungnya bisa mengaktifkan sel sehingga menjadi tumor. Mereka cuma tahu SERC ini berasosiasi dengan tumor virus yang kuat menimbulkan tumor. Dan virus yang tidak menimbulkan tumor tidak punya SERC. Ya kan? Tapi kalau ditanya apakah ini bisa menyebabkan kanker atau apakah temannya juga bisa menyebabkan kanker, mereka nggak tahu. Jadi kalau misalnya kita lihat nih di studi di awal, mereka menemukan oh ternyata di manusia punya nih, ya kan? Punya juga gen-gen seperti ini. Mereka sekarang fokus ke apa namanya ke gen yang namanya ERB ya. Jadi dia punya homologi juga dengan SERC, sama-sama kinase ya, kinase domain, dan ada di manusia. Nah, cuma pertanyaannya apa yang bisa membuktikan bahwa ini tuh bisa menyebabkan tumor gitu. Jadi mereka masih belum tahu nih bagaimana dia bisa jadi aktif gitu. Jadi the functional significance of this homology is still obscure. Mereka nggak tahu nih apakah ini bagaimana membuktikan bahwa dia bisa menjadi tumor gitu kan. Jadi belum ada bukti waktu itu tahun 1984 bahwa terjadi oncogenic activation. Jadi ini apa namanya penting karena untuk proliferasi. Tapi kan kita hipotesakan kalau dia diaktifkan dengan mutasi, dia bisa menimbulkan tumor. Ini belum tahu. Nah, sampai akhirnya sekarang kita di tahun 2000-an, sekarang udah tahu banyak. Bahwa ternyata memang EGFR banyak anggota keluarganya ya. Ada EGFR apa 1, ya ada juga HER2 gitu kan. Dan juga nanti HER3, HER4 dan selanjutnya. Gitu ya. Nah, salah satunya terjadi apa disebut dengan mutasi. Dan mutasi ini sifatnya activating. Dan kita tahu di studi ini apa namanya di kanker paru waktu itu ditemukan activating mutation. Jadi ketika mereka mempelajari suatu obat, ya, kenapa obat ini nampaknya hanya memberikan respon, memberikan dampak pada orang-orang tertentu. Jadi waktu itu ditemukan di tahun 2004 obat namanya gefitinib ya, gefitinib itu inhibitor dari EGFR, dari epidermal growth factor receptor, itu ternyata ada sebagian orang yang respon, mayoritas enggak. Yaitu siapa? Asia, wanita, adenokarsinoma. Nah, tapi mekanisme molekuler seperti apa? Lalu mereka cek orang-orang yang responsif ini,
dicek DNA-nya. Oh ternyata mereka temukan di dalam struktur protein EGF ini, EGFR ya, EGFR ini di bagian sitoplasmik domainnya itu ada mutasi, ya ada mutasi. Nah mutasi ini berasosiasi dengan respon terhadap obat. Nah tapi pertanyaan juga menarik, kalau misalnya ini mutasi, EGFR yang termutasi, apakah tadi bisa menjelaskan bahwa aktivasi EGFR ini menyebabkan tumor? Lalu mereka kemencit. Di mencit, ketika mereka rekayasa mencit ini untuk membawa mutasi gen EGFR, jadi mutasi yang sama seperti di manusia, ternyata mencitnya mengalami NSCLC, mengalami apa disebut dengan adenokarsinoma seperti di manusia di paru, gitu ya. Dan itu menunjukkan sekali lagi bahwa memang mutasi ini bukan sekedar asosiasi, tapi ada cause and effect. Gitu ya. Nah, makanya di sini kalau bisa diobati bisa apa enggak, nanti kita harus randomisasi control trial. Jadi di RCT di fase 3 ya. Nah, di fase 3 ini ya, konsepnya adalah coba kita bandingkan nih antara obat anti EGFR ya, yaitu gefitinib dibandingkan dengan kemoterapi. Jadi mereka cek pasien-pasien kanker, mereka merekrut 1.300 orang, mereka randomisasi, gitu ya. Ada yang mendapatkan anti EGFR, ada yang mendapatkan kemoterapi. Ya. Nah, dari situ mereka juga lihat di samping datanya, mereka juga tracking mana yang ada mutasi EGFR, mana yang tidak. Jadi mereka juga cek nih di kelompok yang dikasih anti EGFR dan di kelompok yang diberikan kemoterapi, gitu ya. Mereka cek ada nggak berapa pasien sih orang yang EGFR positif, berapa banyak yang EGFR negatif. Nah, dari data ini ternyata secara overall survival, jadi dalam studi kesintasan itu ada dua macam survival. Ada survival overall dan survival progression free. Jadi tingkat kekambuhan. Jadi disease free survival istilahnya. Jadi kapan dia kambuh? Kalau kita lihat dari overall survival itu antara gefitinib dan carboplatin ini hampir sama. Nah, artinya apa, Bu? Kalau cuma sama apa ini bermanfaat? Masih bermanfaat. Kenapa? Berarti ini artinya adalah non-inferiority. Oke? Karena kalau kita bicara kemoterapi, itu kan efek sampingnya banyak. Ya, tapi kalau gefitinib, dia tidak perlu diinfus. Karena kalau kemo kan harus diinfus. Ya kan? Tapi kalau gefitinib, dia tidak perlu. Oke? Nah, cuma ini yang menarik, studi ini memang dilakukannya di Asia. Karena awalnya ketika mereka lakukan di Amerika, itu kan jarang orang Asia, jarang dan random ya antara kebanyakan di Amerika tentu bukan orang Asia. Nah, tapi mereka menemukan mutasi EGFR kan kebanyakan di Asia. Jadi studi awalnya ketika mereka randomisasi ini hasilnya jelek. Jadi gefitinib ini lebih buruk hasilnya, gitu kan? Nah, sehingga mereka cari tahu kan, oh ternyata ada mutasi. Nah, lalu mereka pindah ke Asia. Nah, ini IPS trial. Nah, di Asia ini kemungkinan menemukan mutasi EGFR lebih banyak, gitu kan? Nah, yang menariknya adalah kalau kita lihat dari progression free survival-nya, kalau dia mutasinya positif, diberikan gefitinib, dia bisa memperlambat kekambuhan. Ya, jadi kalau misalnya dia mutasinya positif, gitu ya, dia PFS-nya mediannya berapa? Angka ambil 0,5 ke kanan, turun ke bawah sekitar 10 bulan. Tapi kalau dia nggak punya mutasi ini, tapi dikasih gefitinib, dia cuma berapa nih? Median PFS-nya adalah 0,5 ya, median, turun ke bawah sekitar 2 bulan. Artinya apa? Untuk mencegah kekambuhan, ya, memang harus yang mutasi EGFR-nya positif. Gitu. Ya, karena kalau dia tidak ada mutasi EGFR, dipaksakan mendapatkan gefitinib, dia malah lebih buruk survival-nya. Nah, ini menunjukkan apa? Studi mutasi penting, gitu kan? Bahwa untuk pemberian obat pun harus dipastikan orang ini menerima yang bagus. Ya, jadi ini konsep dari clinical trial. Jadi kalau tadi kita bahas baik terkait dengan obat, tapi kalau kita misalnya mau bertanya, bisa nggak kita meneliti untuk pencegahan misalnya, ya untuk pencegahan. Nah kalau misalnya kita lihat dari tumor multistem tumorigenesis kan ada 3 tahap, inisiasi, promosi, dan juga proliferasi, ya kan? Nah
kalau kita fokus ke inisiasi ya, inisiasi itu kan berarti maknanya apa? Harus terjadi lesi genetik, harus terjadi mutasi gen. Itu namanya tahap inisiasi. Kalau promosi, dia adalah zat yang membuat sel menjadi banyak berproliferasi. Ya, contoh yang paling bagus itu hormon. Ya, hormon itu estrogen, progesteron itu kan yang membuat para wanita bisa mempertebal dinding rahim kan karena ada faktor hormon yang mempromosikan proliferasi, gitu kan. Nah, tapi dia tidak menimbulkan mutasi. Cuma untuk bisa menimbulkan kanker ada dua yang harus terjadi. Inisiasi ditambah dengan faktor promosi baru nanti bisa menjadi proliferasi yang tidak terkendali. Gitu, oke. Tapi kalau cuma proliferasi doang yang normal ya faktor promosi biasanya dia akan normal lagi gitu kan. Tapi kalau ternyata ada inisiasi ini bermasalah. Nah, kalau kita lihat ada beberapa hal yang bisa menimbulkan kerusakan genetik, yaitu radiasi, bahan-bahan kimia, dan juga jangan lupa virus, gitu ya. Nah, coba kalau kita fokus ke yang umum, yaitu yang rokok. Jadi kalau orang yang merokok, bagaimana kita tahu ini bisa menimbulkan risiko terjadinya kanker paru? Ya, studinya seperti apa sih dulu, gitu kan? Apakah kita dari studi mencit, jadi mencit kita kasih rokok, dia kena kanker apa enggak, gitu kan? Nah, ini yang menarik. Jadi pertanyaan berikutnya adalah, am I at risk to get cancer? Jadi apakah orang yang merokok itu risikonya berapa banyak sih, gitu kan? Nah, datanya seperti apa? Jadi ini awalnya adalah case control study, ya, case control study, ya. Jadi berarti outcome-nya sudah ada. Outcome-nya adalah orang perokok. Nah, kita akan membandingkan antara yang perokok sama yang tidak merokok. Jadi sebenarnya kita tahu ini semua adalah kanker gitu ya, semua adalah kanker paru. Tapi proporsi yang merokok sama tidak merokok ada berapa banyak. Oke, jadi kita sudah tahu outcome-nya dulu. Nah, studi yang awal tahun 1950 itu studi dari Pak Doll dan Pak Hill, oke, di UK ya. Lalu mereka bertanya ya, sederhana proporsinya. Jadi ada dua macam kanker, dua macam penyakit, yaitu kanker paru dan penyakit paru itu bukan kanker, gitu ya. Jadi dia penyakit juga mungkin ISPA misalnya gitu, sesak nafas atau mungkin TBC mungkin kali ya waktu itu, tapi bukan kanker. Nah, kalau kita lihat, jadi mereka harus merekrut karena namanya case control ya. Jadi kalau kita bicara case control, dipastikan pembandingnya sama, ya pembandingnya sama. Jadi misalnya ini adalah laki-laki misalnya gitu ya. Nah, ternyata kalau kita lihat ini sedikit agak kontraintuitif nih. Jadi untuk pasien yang punya kanker paru yang tidak pernah merokok cuma ada 2 orang dari 649. Oke, berarti yang non smoker ada sekitar 0,3%. Sementara kalau dia di penyakit yang lain gitu ya, non kanker paru, yang yang tidak merokok gitu ya, itu ada sekitar 27 dari 649 ya. Nah, berarti artinya apa? Kalau kita bicara kanker paru, berarti yang perokok itu jauh lebih banyak gitu kan daripada yang kan. Nah, ini case control ini memang bisa dibilang kalau untuk studi awal dia bisa memberikan hipotesa walaupun dia mungkin kurang kuat. Karena tergantung bagaimana kita memilih pasiennya. Jadi kelemahan dari studi case control adalah kalau kita nggak hati-hati untuk memilih kelompok yang tepat, itu nanti ada bias. Nah, kecuali mungkin orang lain mendapatkan data yang mirip. Nah, apa yang disampaikan oleh studi di UK ini tahun 50, di Amerika sempat diulang. Ya, datanya mirip ternyata. Ini di tahun 1950. Jadi mereka sedikit berbeda cara melihatnya. Mereka mengumpulkan 605 pasien ya, itu dengan kanker paru ya. Dan 780 orang di rumah sakit yang sama tapi bukan kanker. Jadi yang kanker paru ini yang bar yang hitam, sementara yang bukan kanker adalah yang garis-garis. Gitu ya. Oke. Lalu mereka bagi berdasarkan riwayat merokok. Ini kelompok yang tidak pernah merokok, ini kelompok yang mulai heavy, excessive, teman chain smoking, ini berarti merokok udah kayak ini aja udah biasa banget gitu. Nah, datanya menarik juga ya. Ini masih case control ya desainnya. Ternyata proporsi yang merokok itu akan mulai kelihatan
ya kontribusinya terhadap terjadinya kanker paru, ya. Ketika sejarahnya ini kuat banget, excessive change gitu kan. Nah, berarti apa? Ada semacam dose response. Semakin sering dia merokok, berarti kontribusi terhadap kanker mulai terlihat, kanker paru terutama. Jadi kalau misalnya kita fokus yang excessive sama chain ini, ternyata dia bisa 30% dari kasus kanker paru itu adalah perokok yang eksesif. Sementara di penyakit yang lain yang tidak merokok 11,5%, gitu kan. Nah, jadi ini adalah memberikan gambaran awal. Gambaran awal karena dia sudah diketahui outcome-nya, jadi mereka sudah fokus orang ini sudah kena kanker, mereka mau kilas balik kan, berapa banyak dari mereka yang dulu perokok. Nah, tapi apakah merokok itu akan meningkatkan risiko terjadinya kanker? Berarti kita perlu beda lagi studi ininya, rancangan studinya. Rancangan studinya berarti sekarang kita mau melakukan apa disebut cohort study. Jadi di awal kita akan samakan dulu statusnya. Jadi orang ini sehat semua, oke? Cuma nanti bedanya adalah ada sebagian dari mereka yang merokok, ada yang sebagian dari mereka yang tidak merokok. Tapi di time zero itu mereka sehat semua, tidak ada yang kena kanker. Nah, kelemahan studi ini apa? Berarti nunggu waktu. Jadi ini memang nggak cocok nih kalau untuk S3. Karena kalau S3 mungkin kan cepat, 3 tahun selesai, 4 tahun selesai gitu kan. Tapi kalau studi ini bahkan sampai 20 tahun, 20 tahun. Ya. Jadi di tahun 51, jadi kan kita udah punya data case control tuh. Tapi kan orang nggak puas. Jangan-jangan nih pemilihan pasiennya agak bias gitu kan. Gitu. Oke, kalau gitu kita lakukan prospektif. Nah, caranya gimana? Mereka kumpulkan survei dokter di Inggris. Ya, jadi ternyata waktu itu tahun 50-an banyak dokter yang merokok. Ya, sekarang juga masih banyak sih. Tapi di zaman dulu itu merokok itu udah kayak gaya hidup. Gitu, apalagi perang dunia kedua gitu kan. Nah, lalu mereka melakukan survei, mereka merekrut sekitar 30.000 orang. 34.000 orang dokter Inggris itu siap ikut survei. Dan mereka lihat ini umur mereka di tahun 61, ini usia mereka di tahun 71, 20 tahun rentangnya. Dalam kurun 20 tahun itu, mereka akan melihat berapa banyak yang akhirnya kena kanker paru. Oke, dan meninggal karenanya. Oke, jadi kalau kita lihat persentasenya ya, untuk usia 20-an, usia muda di tahun 61 ada sekitar 43%. Nah, memang semakin ke bawah persentase yang tidak merokok semakin kecil. Ya. Tapi artinya apa? Ini penting nih. Kalau yang proporsi non smoker cuma 10% misalnya, ya itu nanti agak bias gitu kan, kalau sedikit gitu. Makanya di sini lumayan banyak ya, sekitar 43%, 30% gitu kan usia-usia ini, dan mereka akan pantau berapa banyak dari mereka antara yang non smoker dengan yang smoker akan terkena kanker paru. Nah, inilah data kematiannya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita fokus ke kanker paru, ya, untuk yang tidak merokok, ya, terjadi juga kanker paru kan, sekitar 10. Tapi lihat, untuk orang yang pernah merokok, ya, yang pernah merokok atau yang sedang merokok, itu sekitar 83. Ini di-adjust per 100.000 orang. Ya, standardized per age. Nah, kalau misalnya kita lihat, ini setelah dihitung statistik, itu kemungkinan terjadinya kanker, ya, antara kalau misalnya dia tidak merokok, ini 40 kali lipat lebih tinggi. Jadi artinya apa? Dan bahkan kalau dilihat dari lamanya merokok, ya, berapa banyak ini? Kalau mungkin 114 batang jumlah gram ya, gram jumlah rokok yang dikonsumsi, gitu kan? Satu batang aja sampai 14 batang itu bisa 52 per 100.000 mati karena kanker paru. Kalau misalnya dia sekitar 25, 224 gitu ya. Nah, jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan risikonya dibandingkan sama yang tidak merokok nih. Kita cuma 10, sementara ini banyak. Nah, jadi emang betul tidak merokok pun bisa terkena kanker paru. Ya, tapi kalau dia merokok akan tinggi sekali risikonya. Ya. Dan ini dibuktikan dengan studi prospektif. Jadi kalau sebetulnya dilihat apa buktinya, kenapa masih banyak orang yang mempertanyakan ini, ya sudah data ini sudah agak lama ya, bahkan tahun 76. Dan bahkan saya juga lihat ada juga studi di 30 tahun 2000-an mereka melaporkan 50 years observation.
Jadi nggak puas cuma di 20 tahun, mereka juga fall sampai 50 tahun gitu kan, dan angkanya trennya sama. Jadi tingkat kematian karena rokok itu sangat tinggi pada para rokok. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih itu rokok bisa menimbulkan kanker? Nah, ini kita harus lihat lagi, balik ke observational study. Ya. Jadi, benzopyrin ini adalah metabolit dari rokok, dan dia bisa menimbulkan mutasi C ke G ya, atau T ke A. Nah, C ke G, ya, C ke G, T ke A, itu namanya mutasi transversi. Ya. Sementara kalau A ke G atau C ke T itu namanya transisi, karena kan ini kan sama-sama purin, ya, ini kan sama-sama pirimidin. Jadi ini namanya transisi, ya, dia transit aja. Tapi kalau dia purin berubah menjadi pirimidin, itu namanya transversi. Nah, yang namanya mutasi transversi itu somehow itu lebih sering dari akibat ini paparan benzopyrin. Benzopyrin ini banyak di asap rokok. Dan ini juga data kita ya. Jadi kalau diketahui sih sebelum kita meneliti ini, itu di tahun 2015 itu somehow kalau dia tidak pernah merokok, yang model transversi ini mungkin 13%. Tapi kalau dia sangat banyak merokok, dia yang G12C, yang transversi ini sampai 42%. Jadi hampir 3 kali lipat lebih tinggi, lebih banyak. Dan tren ini kita juga bisa lihat di sini transversi ini di Indonesia nih, orang yang merokok. Ya. Jadi kalau dia pernah merokok, ya itu sekitar 67%, tapi kalau dia nggak pernah merokok sekitar 33%, ya sekitar 2 kali lipat. Jadi trennya konsisten. Kalau dia merokok, mutasi kebanyakan transversi, terutama yang G12C, gitu ya. Ini studi kami kolaborasi waktu itu dengan Rumah Sakit Persahabatan. Oke. Nah, kalau kita lihat G12C ini bisa bisa menimbulkan tumor nggak ternyata. Jadi kalau tadi kan rokok menimbulkan G12C, tapi G12C-nya sendiri bisa menimbulkan tumor nggak? Jawabannya bisa. Dengan apa? Bantuan siapa? Transgenic mice. Jadi mencit kita rekayasa sehingga dia mengekspresikan G12C, gen KRAS, gitu kan? Dan ternyata mencit ini punya banyak sekali nodul-nodul tumor di parunya. Jadi sekali lagi menguatkan bahwa ternyata tidak hanya jadi G12 itu bukan hanya sekedar dampak dari rokok, bukan. Tapi dia ketika direkayasa menjadi G12C di sel paru, dia bisa merubah sel normal paru menjadi sel tumor paru. Nah, kalau misalnya ini bisa nggak diobatin, gitu kan? Nah, studi apa nih? Berarti harus eksperimental balik lagi. Nah, kalau dari studinya kita fokus ke G12C ini. Nah, G12C ini memang agak susah untuk bisa diobatin karena ini enzimnya itu memang agak rumit. Jadi ini adalah gen KRAS ya. Ini ketika dia tidak aktif dia menjadi aktif. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara G12C ini aktifnya sering banget gitu kan. Dia susah untuk balik ke yang inaktif itu susah. Tapi kalau G12C masih bisa dikit gitu. Nah, tapi karena dia masih bisa inaktif sebentar, ini menjadi window of opportunity untuk obat ini. Jadi ada obat, ini small chemical gitu ya. Dia punya gugus di sini ya. Ini adalah posisi G12C gitu kan, G12C. Dan ini adalah gugus dari obatnya. Dia bisa mengikat di sini. Nah, ini macam-macam di obat ini. Salah satunya adalah sotorasib, gitu kan? Nah, apakah sotorasib dia bisa bisa menghambat kanker paru yang ada mutasi gen ini? Dan jawabannya harus diuji klinis, gitu kan? Nah, G12C ini ternyata tidak hanya terjadi kanker paru, dia ada berbagai macam kanker yang lain, korektal juga ada, gitu kan? Nah, dari situ akhirnya mereka melakukan itu disebut dengan basket trial. Apa itu basket trial? Jadi sumber organnya bisa beda-beda, tetapi mutasinya sama, yaitu G12C dalam hal ini. Lalu ditanya, obat ini bisa berefek apa tidak? Oke, karena masih di studi awal, fase klinis fase 1, fase 2, maka tidak ada randomisasi. Karena pada dalam ini kita mau melihat ada nggak toksisitasnya. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat kan, kalau kita melihat efektivitas dari obat nanti di fase 3. Tapi kalau fase 1, fase 2, kita bisa tahu dulu aman apa enggak. Cuma kita bisa curi start sebetulnya. Kalau kita sudah tahu secara historis bagaimana biasanya
obat yang berhasil itu berapa persen yang respon, kita bisa curi start di sini. Ya, tapi sekali lagi karena obat ini relatif baru, kita cek dulu aman apa enggak. Nah, jadi ini sudah keluar datanya ya di akhir 2020 lalu. Jadi KRAS G12C ini ternyata respon rate-nya lumayan banyak gitu kan, lumayan tinggi. Walaupun memang sekali lagi ini fokusnya ke keamanan. Dari sisi keamanan memang apa namanya, kalau kita fatalitasnya itu sekitar 17% gitu ya. Nah, sementara kalau yang grade 4 20%, grade lebih dari 3 ada sekitar yang 27% gitu kan. Nah, jadi dalam hal ini memang mencari obat yang betul-betul aman, tidak ada efek samping memang susah. Gitu ya. Nah, cuma pertanyaannya dengan ini apakah bisa? Jadi ini mereka juga rinci kira-kira efek sampingnya apa aja, gitu ya. Nah, tapi dari situ mereka juga melihat kira-kira responnya seperti apa. Nah, nih. Jadi mereka memfokuskan G12C yang ada di kanker paru, kanker kolon, dan juga yang tempat lain. Dan ternyata bisa membuat minimal jadi stabil. Jadi pasal responnya ini bagus kalau di kanker paru, tapi kalau di kolorektal cuma 7,1%. Ya. Tapi ini jadi 1 dari 3 dia bisa menimbulkan pasal respon. Jadi ukurannya bisa mengecil. Kalau stable itu artinya apa? Stable itu berarti dia tidak nambah, tapi juga tidak berkurang size-nya. Jadi stabil gitu aja. Nah, jadi di sini data ini data awal di fase 1 fase 2 ya. Nanti mereka kalau mau membuktikan apa ya, mereka harus melakukan apa yang disebut dengan randomisasi nanti di fase 3. Jadi objektif responsnya sekitar 32%, disease kontrolnya 88%. Memang disease control itu jangan sampai progresnya banyak gitu ya. Dan ini memang lumayan promising ya, karena biasanya kalau kemoterapi juga sekitar 38%. Gitu. Jadi ini mirip dengan standar kalau soal kemo. Cuma nanti kalau perlu studi berikutnya di fase 3 di randomisasi melawan kemoterapi, apakah memang ada perbedaan, gitu kan? Ya. Nah, itu dari sisi kalau kita obat. Tapi ada juga kan untuk pencegahan ini misalnya akibat infeksi virus. Jadi kalau yang paling umum tentu adalah HPV. Jadi HPV kita tahu dia bisa menimbulkan kerusakan DNA. Tapi jangan lupa protein HPV ini, human papillomavirus ini menimbulkan 2 macam protein. Yaitu bisa memunculkan protein E6 dan E7. Nah, E7 ini dari HPV dia akan mengikat RB. Ingat kalau di studi tugas primer kan saya assign kalau P53 itu RB. Jadi dua-duanya adalah gen penekan tumor. Nah, untuk yang E7 HPV ini bisa menekan RB. Jadi kita sudah tahu banyak mengenai mekanisme terjadinya kanker serviks. Cuma pertanyaannya, bagaimana deteksinya? Kalau kita tahu HPV adalah penyebabnya, kan kita juga bisa deteksi HPV DNA, ya kan? Nah, kalau dibandingkan dengan pap smear bagaimana? Karena pap smear kan paling umum, ya kan? Tapi kalau pap smear tergantung sama spesialis patologi anatomi. Sementara di Indonesia itu ada 500 spesialis PA untuk melayani 270 orang di Indonesia. Jadi masih kurang. Sementara kalau tes HPV DNA kan tes PCR, sama kayak tes COVID gitu kan. Nah, kira-kira mana yang lebih bagus? Nah, cuma kalau kita bicara bagus gitu ya, apa itu makna bagus gitu kan? Nah, makanya di sini ada studi ya yang disebut dengan cohort study sekali lagi. Ada intervensi, yaitu nanti mereka akan merekrut wanita ya. Jadi ada studi vokal namanya di Kanada, ada HPV vokal study, merekrut 20.000 wanita ya, 20.000 wanita dirandomisasi sebagian mendapatkan tes DNA HPV, sebagian dengan pap smear yang baru yaitu liquid based cytology. Oke. Lalu mereka akan follow. Oke. Karena kita tahu dari sel normal menjadi sel kanker itu kan ada tahapannya. Jadi yang mereka ukur ya, jadi kalau katakan better ada ukurannya. Ukurannya apa? Mereka mau melihat kalau kita menggunakan masing-masing tes ini, mana yang bisa menangkap terjadinya ini CIN 3+, kan? Atau kalau kita balik, misalnya kita lihat mana di antara dua ini ketika memberikan hasil sama-sama normal, misalnya kalau HPV testing mengatakan tidak ada virus sama sekali. Sementara kalau dari LBC atau pap smear mengatakan selnya normal semua. Jadi kalau misalnya ini mengatakan normal, ini mengatakan tidak ada virus, lalu kita follow, ya kita follow gitu kan, tingkat kejadian CIN 3, ya ini CIN 3 itu artinya dia betul-betul mendekati menjadi sel kanker.
itu lebih banyak pada arm yang mana, pada kelompok yang mana, pada kelompok yang dites HPV yang hasilnya negatif atau di kelompok yang dites pap smear LBC yang hasilnya normal. Dan ternyata datanya yang menarik ini. Jadi ini mereka melihat terjadinya CIN3 ini adalah CIN2. Jadi CIN3 itu yang betul-betul mendekati menjadi sel tumor gitu kan. Nah, ternyata kalau dia menggunakan pap smear ya, dan hasilnya normal, itu mereka pada mulai di atas 2 tahun itu terjadi angka kejadian CIN3 gitu ya. Sementara kalau kita melihat untuk pasien yang hasil HPV-nya normal, dalam artian tidak ditemukan virus, dia mulai muncul adanya CIN3 itu di atas 48 bulan. Artinya apa? Itu sebabnya kenapa setelah pap smear itu wanita diminta untuk datang setiap tahun. Kenapa? Karena ada karena kan morfologi berdasarkan penglihatan manusia, gitu kan. Kalau mereka miss seperti apa. Tapi kalau tes DNA, DNA HPV memang sangat sensitif. Jadi kalau tes DNA mengatakan tidak ada DNA HPV, ya berarti memang tidak ada. Sehingga kalau orang wanita yang dites ya, di tes DNA HPV, dia nggak harus datang setiap tahun. Dia bisa tahun ketiga, tahun keempat, misalnya gitu. Atau bahkan dia mengatakan tahun kelima, baru tes lagi. Gitu. Tapi kalau tesnya adalah pap smear, atau tesnya adalah dengan LBC tadi itu, dia setiap tahun harus tes. Jadi ini yang disebut dengan tanda kutip better. Karena apa? Karena ada ukurannya. Ukurannya apa? Kejadian CIN3 dalam. Oke, jadi sekali lagi kalau kita bicara penelitian kanker, yang paling penting adalah pertanyaannya apa. Dan pertanyaannya harus harus spesifik, sehingga bisa diukur. Nah, sementara ada banyak desainnya, inilah desain rancangan penelitiannya, tergantung juga pertanyaan penelitiannya tadi apa gitu ya. Dan sekali lagi emang ini tidak alami. Ya, ini tuh tidak bisa orang ujuk-ujuk tidak pernah belajar kanker gitu kan, tidak pernah belajar penelitian, nggak pernah masuk ke biomedik bisa menghasilkan ini nggak bisa. Ini tuh adalah hasil intelektual banyak sekali pakar, banyak ilmuwan, dan mereka akhirnya ini rancangan yang terbaik saat ini untuk berbagai pertanyaan, gitu kan. Makanya perlu pelatihan, perlu training, gitu ya. Oke, sudah hampir ini, 11:30. Baik, ini saya akan stop share, gitu ya. Mohon maaf nih agak panjang ya. Jadi ini cerita dari terjadinya kanker. Kita mungkin ada sekitar 10 menit. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, silakan. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bapak, saya mau tanya, waktu itu saya pernah kuliah sama dokter Yulia Suciati yang masalah apa sih yang berah itu ya, yang Angelina Jolie. Belum kasus Angelina Jolie, padahal belum ada cancer tapi udah dilakukan mastektomi. Kalau seperti itu termasuk uji klinisnya gimana? Bagaimana studinya, studi apa ya Pak Ahmad? Karena teman-teman di Amerika juga memang sekarang banyak melakukan itu, jadi belum ada cancer tapi udah pada dilakukan mastektomi gitu Pak Ahmad. Ya. Makasih banyak Pak Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini menarik. Jadi studinya awalnya itu dari asosiasi linkage dulu. Jadi dulu itu ada namanya Bu Mary Claire King ya, itu peneliti breast cancer. Dia itu mengumpulkan keluarga-keluarga, di mana dalam keluarga itu neneknya kena, tantenya kena, anak perempuannya kena, jadi banyak banget lah pokoknya di keluarga itu. Lalu mereka bisa mengerucutkan ke kromosom 17, di mana lokasinya adalah gen BRCA1 atau kromosom 13 di BRCA2. Oke. Nah, lalu mereka juga buktikan dengan transgenic mice. Mereka ambil, dan itu di lab saya juga itu, di labnya Ben Wali, ada postdoc yang ngerjain itu. Dia mutasi rekayasa BRCA2-nya, ternyata memang mencitnya kena memory cancer. Itu proyek saya itu waktu itu. Nah, tapi itu semua memang secara biokimia membuktikan kan, oh berarti mutasi ini menimbulkan kanker. Oke. Jadi data yang saat ini kita miliki adalah ada asosiasi sangat kuat ketika seorang itu membawa mutasi gen ini, walaupun dia masih sehat, gitu ya, masih sehat, itu ternyata ada risiko tinggi, ya kan? Nah, tapi sebetulnya ini masih belum sekuat yang kita inginkan. Karena untuk bisa mengatakan bahwa membawa mutasi ini betul-betul akan terjadinya kanker, berarti perlu studi apa? Prospektif.
Gitu. Jadi, dan ada di Australia. Australia mempublikasikan studi kalau nggak salah di Lancet ya, itu sekitar 2-3 tahun yang lalu, dan membuktikan di kohort orang Australia, wanita Australia, ya kan? Jadi mereka kumpulkan tuh orang-orang wanita-wanita yang minta dites mutasi gen BRCA, ya kan? Lalu mereka ikutin sama kayak kalau tadi kan rokok ya, itu 20 tahun. Ini makanya ini nggak cocok memang untuk S3 karena harus dipantengin lama. Dan setelah mereka ikutin tadi ya 20 tahun tadi itu, betul. Jadi wanita yang tidak punya mutasi gen BRCA dibandingkan wanita yang sudah punya mutasi gen BRCA, sayangnya saya nggak punya di sini ya, apa namanya slide-nya ya. Itu menarik sebetulnya. Ternyata memang risikonya bisa 8-10 kali lipat lebih tinggi daripada wanita yang tidak punya. Gitu. Karena jangan lupa, semua wanita punya apa yang disebut dengan baseline risk. 1 dari 8 wanita yang usia 70 tahun itu akan terkena kanker payudara. Itu nggak bisa dinego, ya. Jadi nggak bisa, saya pasti aman ya orang nggak bisa. Dari epidemiologi, kejadian kanker payudara pada wanita itu 1 dari 8. Ketika mencapai umur berapa tadi? 70 tahun. Kalau pria berapa? Pria itu 1 dari 100 terkena kanker payudara. Karena kami juga punya kanker payudara juga, tapi 1 per 100. Ya. Tapi kalau wanita 12,5%. Iya, sebenarnya aku juga gitu bertahap. Yang penting. Nah, tapi resiko itu akan naik. Ini nanti anak mau sekolah nih kan. Mutasi gen BRCA1 atau sekolah sama. Nah itu dok. Jadi sekarang kalau zamannya Angelina Jolie, dia belum punya data prospektif itu. Dia baru berdasarkan data asosiasi. Ya, tapi asosiasi sudah sangat kuat. Jadi asosiasi itu memang apa seperti rokok misalnya ya, itu dari asosiasi studi itu sebenarnya sudah menguatkan. Nah, cuma akan lebih kuat lagi ketika ada data prospektif. Makanya idealnya itu data prospektif. Cuma masalah data prospektif kan ya biayanya mahal, waktunya lama, dan jarang yang mau melakukan itu. Kenapa? Karena kalau mahasiswa S3 maunya kan cepat lulus kan, benar nggak? Teman-teman mau lulus besok atau mau lulus 20 tahun lagi? Ya, maksudnya kalau bisa secepat mungkin kan gitu. Ya disitulah memang tantangan penelitian seperti itu. Tapi begitu hasilnya keluar, itu kuat sekali. Jadi makanya untuk mutasi gen BRCA, kalau memang ada indikasi dia ada kemungkinan mewarisi mutasi tersebut, kayak Angelina Jolie kan soalnya kan tantenya kena CA mame, ibunya kena ovarian cancer, itu kuat banget. Plus dia juga punya darah Yahudi, gitu kan. Jadi dia beruntung itu karena dia punya darah Yahudi, dia nggak perlu tes sekuen BRCA itu nggak perlu semua diperiksa, cukup 1 titik aja. Dan ternyata dia positif. Makanya dia ambil apa namanya profilaktik mastektomi, dan dia juga diambil juga ovarektominya juga, jadi udah lengkap itu. Ya diambil karena dia juga sudah punya anak kan, sudah punya 3 anak kandung, jadi sampai dia tidak perlu ada kepentingan untuk punya anak lagi, makanya dia diambil. Makasih Pak Ahmad. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi? Ini kalau nggak ada yang nanya nih berarti nanti kalau ujian bisa lulus semua ya. Tapi saya lupa bikin kuis, jadi sorry nggak ada kuis hari ini. Nanti ada kuis ya. Alhamdulillah Pak. Berkat doa saya Pak, jadi nggak ada lupa kuis. Tapi pertanyaannya bagus Pak. Yang ini itu menguatkan lagi bagaimana mendesain penelitian. Ini sekarang juga ya Pak, sorry ya teman-teman, jadi saya banyak nanya. Kalau saya baca-baca juga kan bukan hanya itu aja ya Pak. Sekarang kan dulu kayaknya kalau cancer pasti selalu dikaitkan dengan genetik ya Pak ya. Tapi sekarang dengan pola hidup aja, termasuk saya gitu ya Pak, kalau kita obesitas itu juga udah tanda ini kan, udah lampu kuning gitu loh untuk terjadinya mutasi juga ya Pak ya. Karena apa namanya sudah terjadi ya, stres metabolic syndrome ya Pak ya, metabolic syndrome gitu. Kayaknya itu boleh juga tuh Pak buat penelitian kita bareng-bareng dari dari obesitas dan pola makan. Apalagi kalau di US itu kan yang namanya sugar itu apa-apa semua dimasukin, kayak cornstarch itu sirup kan itu pasti dimasukin ya Pak ya. Ya. Betul. Ya, jadi memang kalau kita bicara multi-step tumorigenesis, ingat ada tiga tahap kan. Ada inisiasi, ada promosi, ada apa namanya? Ya tadi proliferasi atau progresi ya, progresi lebih tepat sih. Nah, gula itu posnya di mana? Gula itu posnya yang promosi.
karena dia itu pro-radang. Sama kayak COVID sih. Kenapa banyak yang meninggal itu dia diabetik gitu, atau dia obes? Karena apa? Karena faktor gula. Gula itu membuat sel kita tuh lebih gampang baper gitu kan, lebih gampang marah istilahnya gitu kan. Nah, ketika dalam kondisi banyak marah itu membuat sel itu lebih banyak juga mudah untuk berproliferasi sebetulnya. Tapi gula tidak menimbulkan mutasi. Nah, cuma memang kita perlu ingat kanker itu sebetulnya, nah ini jangan sampai salah paham ya. Semua kanker itu adalah pasti punya mutasi gen, pasti. Tidak ada orang kena kanker tanpa mutasi. Itu nggak ada ceritanya. Jadi semua pasien kanker pasti punya mutasi gen. Cuma bedanya apa? Ada yang kena mutasinya seperti Angelina Jolie, di mana dia sejak lahir sudah mutasi itu. Tapi mayoritas wanita ketika lahir gennya sehat, sehat semua, alhamdulillah. Kromosomnya utuh, karyotypnya bagus, gitu kan. Tapi ya kan kita nggak hati-hati kan, sembarangan hidup kita. Ya misalnya kita dekat-dekat orang yang merokok, atau malah kita jangan-jangan kita juga ikut merokok, gitu kan. Atau kita kena paparan sinar matahari, atau makan kita. Karena kalau kita makan yang halalan toyiban, itu juga bisa menimbulkan mutasi. Kenapa? Karena kan muncul radikal bebas. Mungkin ada yang pernah ngambil kelasnya Pak Harliansyah ya, di kelas oxidative stress kan. Reaktif oksigen spesies itu mutagen. Jadi kita nggak bisa mengatakan, aku nggak mau mutasi sama sekali. Nggak bisa. Itu bagian dari kehidupan. Itu pasti akan terjadi mutasi. Cuma harapannya apa? Kan kita punya DNA repair. BRCA1, BRCA2 itu adalah DNA repair enzyme. Makanya disebut gen penekan tumor. Jadi kalau misalnya nih kita habis makan, kan oksidatif kita naik, ya kan, radikal bebas kita naik, akan mutasi kan. Tapi jangan khawatir, kan kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan BRT1 saya masih normal, masih bisa istiqomah. Jadi ketika dia melihat ada mutasi gen, segera dia perbaiki. Nah, itu. Nah, itu doanya spesifik. Kalau udah belajar mengenai BRCA1, BRCA2. Tapi kalau ya delalah gitu ya, kok ternyata mutasi terjadi pada BRCA1, BRCA2 gitu kan. Ya, tapi kalau misalnya kita lahir tidak punya mutasi itu, mungkin kita kena mutasinya ketika umur kita sudah agak tua. Makanya biasanya yang harus kita waspadai, kok masih muda udah kena CA misalnya gitu. Itu biasanya adalah berarti jangan-jangan waktu lahir dulu dia sudah membawa satu kopi sudah termutasi. Sama kayak retinoblastoma tadi itu. Kalau lahir sudah bawa satu mutasi gen, tinggal kehilangan satunya kan cepat. Tapi kalau lahir dua-duanya masih normal, untuk kehilangan dua-duanya kan perlu waktu lama, gitu. Ya. Jadi itu apa namanya salah satu cara untuk melihat kita keluarga mana itu yang memang jangan-jangan sudah ada mutasi gen di keluarga tersebut. Pak Ahmad, itu yang tadi Yahudi maksudnya apa ya, darah Yahudi, Pak Ahmad? Ya, jadi gini, Yahudi itu kan istilahnya gini, itu kan etnis ya, etnis. Karena mereka itu nikahnya itu untuk bisa dikatakan Yahudi harus dari rahim seorang wanita Yahudi. Jadi saya nggak bisa, aku mau konversi jadi agama Yahudi nggak bisa, nggak bisa. Itu adalah kelahiran gitu kan. Nah, karena mereka sangat ketat untuk menjaga ras mereka, etnik mereka, ya, kan mereka menikah sama mereka. Nah, ketika menikah sama mereka, berarti kan cenderung kalau ada mutasi-mutasi gen itu kan ngumpul di mereka. Makanya kan Rasulullah kan mengatakan menikahlah dengan orang yang jauh, gitu kan. Supaya apa? Supaya nanti kalau ada penyakit jangan ngumpul gitu. Nah, tapi karena Yahudi ini sukanya sama mereka, ya kan? Akhirnya kalau kita ada penyakit itu ngumpul, sehingga muncul namanya signature mutation yang khas banget di ras Yahudi itu. Jadi ketika kita lihat di gen BRCA1 misalnya yang paling terkenal, itu mereka spesifik banget, cuma ada 3 titik aja. Jadi BRCA kan panjang tuh sekuennya, itu gen yang panjang gitu ya. Itu nggak harus di sekuen dibaca ke semuanya, nggak harus, di 3 titik doang. Karena Yahudi itu memang seperti itu gitu. Nah, cuma di luar Yahudi itu kita nggak punya yang khas. Jadi kalau Asia aja misalnya, Asia juga macam-macam dia mutasinya di berbagai macam tempat. Kaukasia juga gitu. Oh, Arab jangan lupa ya, Arab itu Kaukasia loh. Dia termasuk rumpun Kaukasia. Kalau kita ketemu orang dari Syam gitu ya kan, matanya biru, rambutnya pirang gitu kan, itu kan mereka termasuk orang bule sebetulnya. Ya. Nah kalau kita nih kita masuk rumpun Asia. Nah tapi memang kalau kita Asia Tenggara terutama itu nyampurnya lebih beragam. Makin ke utara kayak ke Cina, Korea, makanya kan mereka hampir seragam kan.
itu lebih homogen. Tapi makin ke selatan kayak ke kita di Indonesia di Nusantara itu lebih beragam. Nah, tapi emang yang jadi menarik kalau kita bicara BRCA, cuma Yahudi yang ada tadi signature mutation-nya. Di luar itu kita nggak bisa tahu di sebelah mana nih posisi mutasi di gen BRCA1 BRCA2. Oke ya, kayaknya ada lagi? Kayaknya udah nggak ada ya. Oke, baik, nanti ketemu lagi mungkin jam 8 ya, komitmen kita untuk kalau dia mau perlu coaching. Saya lihat kemarin juga sudah ada yang masukkan, udah benar juga, saya ada titip pesan, ya ini bisa saling bantu ya teman-temannya gitu ya. Nah, tapi nanti pesan saya nanti malam, kalau misalnya ada yang mau tanyakan, pertama pertanyaan spesifik, dan nggak boleh pertanyaan nomor 1, nomor 2. Karena itu bagian dari kognitif gitu kan, itu ilmu, bisalah itu dikerjakan ya sendiri. Oke. Nah, tapi kalau mau misalnya mau nanya, ya saya sih nggak ada masalah. Yang penting karena kan saya kan dalam posisi untuk jadi polisi gitu ya. Oke. Tapi yang coaching itu nanti yang pertanyaan nomor 3. Nah, pertanyaan nomor 3 tampilkan ini screenshot-nya. Nah, terus yang spesifiknya di mana, gitu ya. Oke, nanti itu. Nah, harapan saya sih nanti ketika teman-teman presentasi, ini kan ada 2 gen nih, gen RB sama gen retinoblastoma. Itu mutasinya banyak banget. Nah, statistically speaking, ya, berarti nanti dari 14 mahasiswa, berarti masing-masing mahasiswa harusnya mutasinya beda-beda, gitu. Ya, statistically speaking ya. Tapi kalau misalnya dari 14 kok separuh itu sudah sama semua mutasinya. Nah, itu berarti nanti distribusi statistiknya nggak normal gitu ya. Gitu. Oke. Jadi mestinya nggak susah ya nggak susah. Tapi saya cukup mudah-mudahan sebetulnya dari banyak yang udah mulai banyak ke saya udah mulai nangkep sih bagaimana desain primer, itu juga sudah cukup happy. Cuma mungkin nanti titik kritisnya adalah bagaimana memasangkan ya primer forward sama primer reverse itu orientasinya jangan sampai keliru. Mayoritas mahasiswa itu kelirunya di primer reverse. Dia keliru, dia konsepnya masih belum nangkep. Kenapa dia harus dibalik? Itu dia masih belum nangkep, gitu ya. Nah, tapi harapan saya sih cohort yang ini, Iya, Pak. Ini mudah-mudahan bisa lebih mudah. Soalnya sudah ada teman-teman yang bagus hasilnya, gitu ya. Jadi saya sudah pesan sama mereka, tolong dibantu teman-temannya, gitu ya, yang kesulitan di mana. Gitu. Oke. Tapi nggak apa, nanti jam 8 saya akan bantu juga. Tapi kalau misalnya masih nggak jelas, nah biasanya kalau antar teman lebih mudah mungkin menjelaskannya. Karena kan tidak mengerti, udah lama gaul gitu ya. Kalau saya kan mungkin masih agak susah. Gaulnya online, Pak, sementara. Oke. Tamat malam nggak bisa jadi sore ya, Pak? Kenapa? Nggak bisa jadi sore ya, Pak? Oh, saya masih ada aktivitas yang lain kok sore. Oh, baik, Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pak, mohon izin mungkin nanti dengan sedikit clue yang untuk nomor 4 ya, Pak. Ya, kalau perlu sih boleh aja. Tapi jangan harap saya buatin loh ya. Gitu. Baik, Pak. Yang penting ada clue-nya, Pak. Kalau itu nomor 4, ya nomor 4 itu mestinya semua dapat itu bonus loh. Ya, pokoknya pantengin aja kata-kata saya, mestinya udah Kalau menurut saya, Pak, karena Bapak menjelaskannya terlalu pinter, jadi saya malah tambah nggak ngerti, Pak. Oh, nggak ngerti. Oh ya, ya Udah beberapa kali diulang, Pak. Oh gitu, oke. Ya, cuman saya lihat lagi video saya yang sebelah mana. Tapi nggak apa kalau misalnya mau nanya, coba kasih tahu saya yang di sebelah mananya yang nggak paham gitu ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Berarti nanti sekalian ada clue-nya ya, Pak ya. Boleh. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama. Karena saya bikin konten ini kan supaya ada engagement juga nih. Saya juga harus ngukur nih kira-kira apa yang saya ini tuh udah dimengerti atau belum. Nggak apa-apa. Pak, sedikit saya tanya boleh nggak, Pak? Ini di luar yang cancer. Satu ya. Satu iya, Pak. Ini di luar yang cancer tadi, Pak. Ini saya kan kebetulan sekarang domisili di Aceh. Nah, kami ini di sini sedang ada fenomena yang sudah suntik COVID. Ini di luar kita ya, Pak ya. Di luar cancer yang sudah suntik COVID, sudah 2 kali suntik, bahkan sampai kena, Pak. Terutama sekarang yang vaksin, Pak, betul, vaksin COVID. Terutama ini yang kena petinggi-petinggi di Kodam, Bapak. Bukan 1-2 orang, tetapi ada lumayan banyak gitu, Pak. Kok bisa kejadian seperti itu ya, Pak ya?
Ya, Vaksinnya Sinovac kan dia itu ya Pak, memang virus yang dilemahkan ya Pak. Ya, jadi gini, Sinovac itu kan pasti Sinovac ya kayaknya ya yang Sinovac, ya. betul Pak, masih Sinovac Pak. Nah, Sinovac itu kan sebetulnya memang partikel virus yang dimatikan, jadi dia tidak bisa lagi bereplikasi. Cuma memang dia semua proteinnya dia punya, jadi nggak cuma spike, dia punya nukleokapsid, jadi utuh, jadi virus utuh tapi udah rusak, dia udah nggak bisa apa disebut bereplikasi lagi gitu ya. Itu ya Sinovac. Nah, tapi sebetulnya memang konsep di masyarakat ini kayaknya ada salah paham juga. Jadi primary objektif, jadi utama dari vaksin ini sebetulnya bukan bukan memproteksi kita dari paparan virus. Itu tujuan utama, bukan itu. Tujuan utama vaksin itu kalau misalnya harus kena virus, terpapar, ya kan? Harapannya adalah jangan sampai dia meninggal. Jangan sampai dia masuk rumah sakit. Gitu. Karena apa? Yang menyusahkan vaskes kita itu bukan orang yang terpapar sebetulnya. Karena kan kita tahu 80% orang yang terinfeksi kan dia OTG atau bahkan dia cuma mild aja. Ya mungkin pusing sebentar, ya mungkin cuma batuk dikit-dikit gitu kan. Tapi nggak sampai sesak nafas. Saturasi oksigen juga mungkin masih bagus. Itu kan 80%. Tapi yang kita bikin susah itu kan yang 20%. Nah, yang 20% ini masalahnya apa? Sakitnya bareng. Karena kan ini kan penularannya cepat. Beda sama kanker ya butuh 10-15 tahun, ya kan. Beda sama jantung, obesitas yang perlu waktu sampai lama untuk bisa muncul fenotipenya. Kalau ini kan inkubasi 14 hari. Jadi banyak orang yang 20% tadi itu masuk rumah sakitnya bareng gitu. Nah, tujuan vaksin itu jangan sampai ada 20% tadi itu. Itu tujuan dari vaksin. Jadi kalau misalnya ada berita udah divaksin kok masih kena, wajar sebetulnya. Itu saya nggak heran. Tapi kalau misalnya udah divaksin gitu kan, kena COVID dan dia bergejala berat, nah ini kita harus lihat dia itu apakah ada kemungkinan sudah mulai terpapar sebelum dia disuntik. Karena apa? Karena vaksin itu dia optimal itu sebetulnya 28 hari pasca yang kedua. Bukan yang pertama, tapi yang kedua. Itu betul-betul optimalnya seperti itu. Kalau data dari Brazil, Manaus ya, dia pakai Sinovac juga, itu 14 hari setelah yang kedua. Mulai terlihat penurunan resiko 50%. Karena penurunan resiko 50% berarti yang biasanya masuk rumah sakit sekitar 1.000 orang, berarti bukan yang dari 0, yang biasa datang 1.000, sekarang tinggal 500. Jadi memang secara individu kesannya kan kayak, wah saya nggak terproteksi ya. Tapi jangan lihat itu juga. Kita kan kolektif nih, kita kan jama'i kan, jamaah. Artinya apa? Yang tadinya biasanya banyak orang datang ke vaskes, sekarang sudah mulai berkurang. Itu istilahnya apa ya? Itu sudah sangat membantu sebetulnya. Karena kan yang buat dokter kita itu sangat bingung, ya sampai kelelahan, keletihan. Itu pasien itu nggak berhenti, datang terus gitu kan. Gitu. Nah harapannya setelah divaksinasi, kalaupun harus datang itu mulai berkurang gitu. Nah, cuma itu yang harus diapresiasi. Jadi ini bukan kayak magic bullet, makanya kan tadi dikatakan setelah vaksinasi tetap pakai masker gitu ya. Karena apa? Untuk jagain. Tapi kalau di Inggris memang kesannya vaksinasi itu bisa mencegah penularan. Tapi ada SNK-nya. SNK-nya apa? Vaksinasinya itu cepat, ya, lajunya vaksinasi itu cepat banget dan cakupannya luas. Tapi di Indonesia itu kan karena stoknya terbatas, ininya juga banyak yang hesitant, akhirnya laju vaksinasinya lemot gitu kan. Nah karena lemot tadi itu efek pencegahan penularan nggak kelihatan, gitu kan. Itu yang harus kita waspadai. Ya saya khawatirnya Pak Kodam itu mungkin kena tentara kali ya, agak abai aja, mungkin merasa kuat gitu kan, sehingga dia jadi memaparkan dirinya lebih serius, jangan-jangan gitu daripada prokes. Ada pertanyaan lagi Pak, kalau seandainya dia habis vaksin 1-2 hari, ini ada beberapa kejadian. Kemudian sebelumnya sebelum vaksin dia rapid antigen negatif. Ini pertanyaan dari pasien, pasien juga bingung jawabnya. Kemudian ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, dia rapid lagi. Jadi sekarang karena sudah
mulai dijual bebas rapid antigen, mereka tuh ada yang merapid sendiri di rumah. Jadi untuk pencegahan dan untuk identifikasi diri aja. Ternyata menjadi positif itu apakah faktor dari dia vaksinnya ataukah memang dia itu memang sebelum dia vaksin sudah terpapar, begitu Pak? Ya. Jadi yang pasti vaksin tidak akan memunculkan penyakit, gitu ya. Itu pasti karena semua vaksin yang ada itu kalau nggak dia dinonaktifkan, dia juga hanya bagian dari spike protein saja. Dia tidak akan menimbulkan penyakit. Jadi kalau ternyata muncul ada partikel virus terbukti dengan tes antigen misalnya, berarti dia mungkin sudah terpapar. Gitu. Berarti sebelumnya memang dia sudah terpapar. Berarti yang rapid antigen sebelumnya itu dia sebelum vaksin itu berarti dia negatifnya palsu gitu ya Pak? Bisa negatif palsu atau memang dia baru saja gitu ya. Memang ada sisi waktu juga ya. Karena untuk tes antigen itu dok, itu kan dia perlu ambang threshold. Jadi tes antigen tidak sesensitif PCR. Bisa jadi negatif palsu. Jadi karena jumlahnya masih sedikit gitu. Tapi kalau seandainya dia tes PCR mungkin jadi positif gitu kan. Cuma kan yang masalahnya kita tidak akan membedakan itu. Karena kalau semua orang harus tes PCR dulu sebelum vaksinasi itu nanti memperlambat. Jadi akhirnya makanya kalau saya nggak salah baca, selama dia fit, itu kan tidak tahu ininya nggak apa-apa. Yang penting dia fit, siap untuk vaksinasi dikasihkan. Tapi memang setelah itu tetap harus dijaga prokesnya. Tentu juga dijaga status kesehatan tubuhnya seperti apa. Kalau memang akhirnya dia memang sudah pernah paparan sebelumnya, ya bisa jadi dia akan terkena COVID. Gitu kan. Itu masih memungkinkan. Walaupun kalau kita lihat dari datanya, mayoritas itu akan terproteksi. Tapi kan sekali lagi, kita juga harus melihat dua sisi ya. Tentu sisi individunya dengan edukasi, tapi juga sisi public health. Jadi secara epidemiologi, kita makanya di Dinkes, Kemenkes Jakarta, DKI sudah mulai data nih. Nakes-nakes yang sudah divaksinasi itu sudah ada proteksi kan, ketika dipantau dalam 63 hari. Jadi ini sudah mulai ada kelihatan efikasinya. Walaupun yang jadi perdebatan, kayaknya angkanya DKI terlalu bagus nih, misalnya 95% proteksi sih. Padahal kan uji klinis Sinovac cuma 50% gitu kan. Nah itu emang apakah mungkin cara kita ngukurnya yang mungkin terlalu semangat gitu ya. Tapi minimal konsistennya memang ada efek proteksi. Oke, itu ya. Mudah-mudahan ya. Makasih nih atas pertanyaan-pertanyaannya. Ini